Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di dalam perenungan kita pada hari ini. Mari kita menyerahkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini kami kembali merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, kiranya melalui firman ini kami boleh sama-sama semakin mengerti, bahkan menghidupi firman ini di dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu kalimat yang mungkin barangkali kita pernah mendengarkannya. Kalimat itu berbunyi, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Bukankah hal ini impian semua orang? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Tetapi apakah definisi berkelimpahan sesuai tema kita pada hari ini akan kita pelajari? Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang Yesus maksud di dalam hidup berkelimpahan di sini? Apakah hidup berkelimpahan itu ketika mempunyai banyak persediaan makanan, banyak uang, banyak barang, atau kita sudah mengumpulkan semuanya itu untuk bisa ada persediaan ke depannya? Apakah seperti itu hidup berkelimpahan? Di dalam Yohanes 10 ayat 10 ada yang jauh lebih penting di dalam itu semua. Hidup berkelimpahan itu adalah Yesus itu sendiri yang hidup di dalam kelimpahan itu. Kita bisa lihat di ayat 11, dikatakan, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa dialah gembala yang baik, dia yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak sama seperti pencuri tadi, dia ingin mencuri dan membinasakannya. Berbeda sekali bahwa pencuri datang untuk mencuri, berbeda halnya dengan Tuhan. Dia sebagai gembala yang baik, dia memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Dialah sumber kelimpahan itu. Setelah kita mengetahui definisinya, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat di ayat yang ke-9 dikatakan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dia katakan bahwa dialah pintu. Yang pertama kita belajar, masukilah pintu yang benar. Karena Yesus satu-satunya pintu kepada kehidupan yang berkelimpahan itu. Digambarkan seperti ini. Pada malam hari domba-domba itu dikumpulkan di dalam kandang untuk melindungi mereka dari pencuri dan binatang buas. Di sini sang gembala berfungsi sebagai pintu supaya domba-domba itu masuk dan melindungi domba-domba itu. Yesus menyediakan keselamatan, kebutuhan, dan perlindungan, keamanan di dalamnya. Mengetahui bahwa dia adalah gembala yang baik yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Dan mengetahui juga bahwa dia gembala yang baik dan kita tidak akan kekurangan. Seperti di dalam Mazmur Daud pasal yang ke-23 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Karena hanya di dalam Dia kita mendapatkan itu. Jadi masukilah pintu yang benar. Yang kedua kita boleh belajar. Kita boleh melihat di ayat 8a dikatakan, Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Yang kedua kita belajar, jangan salah masuk pintu. Di luar Yesus tidak ada yang bisa memberikan kehidupan. Mungkin kita mendapatkan ada pintu yang lain yang memberikannya. Tapi itu hanya sementara, kenikmatan sementara. Tapi pada akhirnya akan membinasakannya. Seperti pencuri tadi, dia hanya ingin mencuri, membinasakannya. Berbeda halnya dengan Tuhan Yesus. Ketika kita masuk pintu itu, masuk dekat dengan Tuhan,
punya satu relasi yang benar dengan Dia, kita akan mendapatkannya. Bahkan Dia berkorban, memberikan nyawanya bagi kita. Hanya Yesus yang memberikan hidup dan hidup berkelimpahan di dalamnya. Jangan salah masuk pintu. Bukan sama halnya dengan pintu Doraemon ya. Di dalamnya mungkin mendapatkan banyak. Tetapi itu hanya hayalan saja. Tapi berbeda dengan hal ini. Yang benar-benar kita boleh percayai bahwa Dialah sumbernya. Di dalamnya kita mendapatkannya. Jadi jangan salah masuk pintu. Masukilah pintu yang benar, yaitu Yesus itu sendiri. Di dalam satu relasi yang benar juga kepadanya. Masuk ke dalam pintu yang benar itu, berarti kita percaya kepadanya sepenuhnya kepada Dia. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semuanya itu disediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan di dalam hidup ini. Kita percaya Dialah sumber kehidupan itu. Dialah sumber kelimpahan itu yang Tuhan janjikan bagi kita. Mari kita untuk benar-benar memasuki pintu yang benar itu, yaitu Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Dia tidak mencurinya, tetapi Dia memberikannya bagi kita, bahkan rela memberikan nyawanya bagi kita semua. Tetapi Yesus satu-satunya pintu kepada kehidupan dan kehidupan berkelimpahan itu yang Yesus janjikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, meneguhkan kita kembali untuk kita benar-benar memasuki pintu yang benar, yaitu Yesus itu sendiri, supaya kita mendapatkan hidup berkelimpahan itu di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan ini, bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau yang memberikan hidup bagi kami. Ajar kami untuk kami selalu mengasihi Engkau di dalam hidup ini, untuk kami boleh menghidupi firman ini di dalam kehidupan kami. Pimpin kehidupan kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Takkan kekurangan aku.
rumah